Halo teman-teman, selamat datang, welcome, apa kabar? Terima kasih banyak kamu sudah klik lagi video ini. Ini adalah general reading, energi banyak orang untuk pembacaan kartu tarot. Senang sekali kalian bisa hadir kembali di sini dan kita akan coba fokus beberapa menit ke depan untuk menarik energi secara umum. Tema yang kita angkat di video kali ini adalah ada yang merasa sepi setelah kepergianmu. Ada seseorang yang merasa sepi setelah kepergianmu. Bacaan ini sangat umum, bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Mudah-mudahan kamu bisa mengambil hal positif, manfaat dari video ini. At least kamu mendapatkan sisi hiburannya. Oke, teman-teman. Ada yang merasa sepi setelah kepergianmu. Kalau beberapa di antara kamu terkoneksi dengan seseorang yang memang sengaja kamu tinggalkan, sengaja kamu pergi dari kehidupannya dia, karena alasan-alasan tertentu entah apa, nah bisa jadi ini adalah energi dia. Ya, dia merasa kesepian nih setelah kepergian kamu, setelah kamu memutuskan untuk meninggalkan dia. Kamu bisa tulis di kolom komentar saat ini kamu ada di titik mana teman-teman ya. Silakan ditulis saja di kolom komentar, kamu boleh curhat juga. Sekaligus kamu juga bisa memberikan apresiasi super thanks. Nah untuk apresiasi super thanks dilanjut juga dengan jempol ke atas, subscribe, klik loncengnya. Adakah yang nonton video ini sambil rebahan, sambil baring-baring, sambil santai, sambil makan? Nah bisa tulis juga di kolom komentar. Menikmati readingan ini kalian sambil melakukan aktivitas apa ya? Oke, kita mulai sekarang bacaannya. Ada yang merasa sepi setelah kepergianmu. Ada yang merasa sepi setelah kepergianmu. Oke. Orang ini udah nggak biasa lagi ditinggalkan. Mungkin dia nggak pernah hampir di situasi ditinggalkan oleh seseorang. Jadi, kalau yang saya boleh katakan, orang yang merasa sepi setelah kepergianmu, dia ini adalah tipe karakter orang yang selalu dikejar. Ya. Dia suka nih kalau misalnya dikejar. Oke, dia ini selalu dideketin kayak gitu. Jadi, hampir tidak pernah ada situasi di mana dia ini ditinggalkan. Jarang banget dan mungkin bahkan nggak pernah. Makanya saat ini dia merasa sepi setelah kepergianmu. Kita keluarkan kartu berikutnya. Seseorang ini merasa sepi setelah kepergian. Oke. Kamu dengan dia sepertinya banyak banget memori dan banyak banget kenangan. Ya. Banyak momen-momen indah kebersamaan kalian. Di sini kita tidak hanya bicara soal masalah cinta asmara saja, teman-teman ya. Tetapi ini juga bisa koneksi relationship persahabatan, pertemanan. Jadi banyak memang memori kenangan yang kalian bikin, banyak situasi-situasi membahagiakan seperti itu. Sehingga kalau yang saya lihat di sini, dia merasa kesepian karena dia mengingat semua hal yang baik-baik, hal yang bahagia-bahagia bersama dengan kamu. Oke, kita lihat lagi. Sebuah perpisahan. Ada clue di sini kalau dia merasa kesepian karena dia kangen dengan situasi kebersamaan kalian. Dia kangen kamu. Oke, karena ini sepertinya bukan hanya sekedar hubungan hitungan hari, minggu, atau bulan, tapi ini hubungan yang hitungannya tahun. Makanya dia seperti benar-benar sedih, benar-benar kangen, memikirkan kamu, merasa kehilangan kamu, dan dia merasa kesepian setelah kepergian kamu. Kita nanti akan coba lihat ya, sebab-sebab kepergian kamu atau perpisahan kalian ini karena apa. Kita lihat seseorang ini, satu kartu, ya. Seperti yang saya lihat di sini teman-teman, bahwa dia nggak bisa melupakan.
Dia nggak bisa melupakan kebersamaan kalian berdua, gitu. Karena kan memang banyak sekali momen, banyak sekali hal-hal menyenangkan dan membahagiakan. Jadi dia itu seperti keingetan terus kayak gitu. Nggak bisa move on orang ini, gitu. Kalau yang saya rasakan. Oke. Beberapa di antara kamu di sini terkoneksi dengan seseorang energi zodiak apa sajakah? Kita akan coba lihat ya. Beberapa di antara kamu di sini ada yang terkoneksi dengan energi zodiak Capricorn. Mungkin kamu mengenal seorang Capricorn ya. Kemudian kita lihat, selain itu, orang yang merasa sepi setelah kepergianmu, dia juga elemennya air, Cancer, Scorpio, Pisces. Ada juga yang berenergi zodiak Sagittarius. Lalu, satu kartu lagi. Beberapa di antara kamu juga mengenal seseorang yang energinya ada di Aquarius. Ini ya. Jadi ada Cancer, Scorpio, Pisces, Capricorn, Sagittarius, dan Aquarius. Ini energi-energinya, mungkin bisa juga zodiak yang lain, tetapi ini yang paling dominan. Ada yang merasa sepi setelah kepergianmu. Kita akan coba lihat sebab-sebab ya, sebab-sebab kalian ini terpisah. Kita lihat penyebabnya apa. Kamu dengan dia ini terpisah karena apa? Oke. Ada sesuatu yang dikejar di sini sepertinya. Mungkin kamu meninggalkan dia karena ada situasi kamu merasa tertekan. Ya, kamu merasa tertekan dengan dia. Bisa jadi dia itu adalah orang yang selalu ingin diperhatikan, orang yang selalu ingin diutamakan, atau mungkin orang yang bisa dikatakan terlalu manja, kayak gitu. Selalu ingin dilayani, bisa jadi kayak gitu. Dan kamu di sini merasa tertekan dengan kondisi itu. Ini salah satu penyebab atau faktor di mana kamu meninggalkan dia. Ada beberapa hal yang ingin kamu dapatkan terkait dengan suasana baru, teman-teman, ya. Kamu ingin mendapatkan suasana baru, kamu ingin semangat baru. Bisa jadi kamu jenuh dengan hubungan. Bisa jadi kamu merasa kalau bersama dengan orang itu tidak ada progres, tidak ada kemajuan. Entah itu di percintaan atau di urusan kerja sama bisnis. Makanya di sini kamu butuh sesuatu yang fresh, kayak gitu yang saya lihat. Kamu mencoba untuk memperbaiki hidupmu yang sudah terlalu berantakan sama dia. Saya lihat di sini ada sesuatu yang sudah tidak bisa kamu tolerir lagi. Kamu tidak bisa mentoleransi. Dalam arti ada kebohongan besar yang dia tutupi selama ini mungkin ya. Ada kebohongan besar yang dia tutupi. Itu karena egonya dia yang sangat tinggi, sangat besar. Tetapi begitu kamu mengetahui, akhirnya kamu mengambil keputusan bijaksana dengan cabut, meninggalkan hubungan ini. Itu salah satu penyebab, saya lihat demikian. Kemudian selain itu juga, perbedaan yang tidak bisa disatukan. Sering banget berantem, sering banget berselisih paham. Jadi ini semacam sebuah perbedaan yang udah mentok dan tidak menemukan solusi yang saya lihat. Itu yang menyebabkan kamu meninggalkan dia, teman-teman. Ya, menyebabkan kamu akhirnya merasa ya udah, it's done, finish, udahlah sampai di sini aja kayak gitu. Karena kamu udah nggak bisa mentoleransi apa yang dia lakukan. Oke, itu penyebab kenapa kamu meninggalkan dia. Kamu pergi meninggalkan dia. Kita lihat kondisinya dia ya teman-teman. Ada yang merasa sepi setelah kepergianmu. Kondisinya dia. Oke, ini benar-benar menunjukkan bahwa dia saat ini sedang kesepian. Kelihatan kalau dia ini juga
mencari tahu tentang kamu, stalking kamu, dia follow sosial media kamu, tetapi dengan akun lain, fake account atau second account. Terlihat di sini ada hangman. Dia kesepian banget, ya, karena setelah kamu pergi, kayaknya orang-orang atau dunia juga nggak berpihak sama dia gitu loh. Dia ditinggalkan oleh satu persatu orang-orang yang disayanginya. Dan dengan munculnya Six of Wands, dia mengikuti kamu sebetulnya. Kemanapun kamu pergi, dia itu ngikutin, ya, kondisinya dia. Meskipun itu hanya melalui sosial media yang saya lihat, ya. Kondisinya dia, tuh kan, dia mencari kamu kemana-mana. Dia cari tahu ke circle-nya kamu, ke teman kamu, tetapi dia tidak berani mendekat pada kamu. Dia benar-benar menahan diri. Sekuat tenaga dia berusaha untuk mencari informasi update soal hidupmu, teman-teman. Ya, tapi dia tidak mendekat ke kamu. Dia melakukan ini secara diam-diam karena energi The Hermit ini bisa jadi sebetulnya dia ini menyadari kesalahannya gitu loh. Dia ini tahu kalau dia udah sangat mengecewakan kamu dan dia sedang mencari cara bagaimana untuk bisa mendekat. Tapi ini masih belum ada tindakan apapun dia untuk mendekat ke kamu. Yang dia lakukan hanyalah mencari tahu informasi tentang dirimu pada orang-orang di sekitar kamu. Ada yang merasa sepi setelah kepergianmu. Kalau saya lihat orang ini juga sebenarnya berusaha untuk mencari penghiburan, ya. Dia berusaha mencari hal-hal yang menyenangkan, melakukan hal-hal yang menyenangkan gitu. Tapi toh dia tetap tidak bisa menemukan sesuatu yang membahagiakan lebih dari ketika bersama dengan kamu. Ini terlihat banget. Oke? Ada kondisi-kondisi di mana dia berusaha fokus dengan pekerjaannya, tetapi dia semakin buyar dengan pekerjaannya itu. Ya, dia berusaha untuk, ya udah deh, pelariannya itu adalah ke masalah kerjaan, pelariannya dia itu ke cari duit gitu. Tapi tetap dia nggak bisa move on nih di sini. Batinnya berkonflik, teman-teman. Batinnya berkonflik karena dia stuck di kamu. Nih, ada Seven of Pentacles, ada Six of Cups. Dia benar-benar stuck di kamu. Batinnya udah nggak bisa lepas dari kamu. Cara berpikirnya dia itu kenangan-kenangan soal kamu terus berputar dan berputar. Ini yang saya lihat, teman-teman. Jadi dia benar-benar merasa kesepian setelah kepergian kamu. Dia hampir nggak bisa ngapa-ngapain karena meskipun dia berusaha untuk ngedistract dirinya sendiri soal kerjaan, tetap dia nggak bisa melupakan kamu dengan sangat mudah. Batinnya selalu berkonflik, tapi dia juga nggak berani mau ngedeketin kamu. Oke, kita lihat yang terakhir. Ada seseorang yang merasa sepi setelah kepergian kamu. Apa yang terjadi dengan dia? Kelihatan kalau dia nggak bisa sendirian. Kelihatan kalau dia membutuhkan kamu sebagai pendampingnya, sebagai temannya, sebagai orang yang selalu mengingatkan dia, sebagai orang yang selalu bisa setia untuk membantu dia. Dia merasa sepi setelah kehilangan kamu, kepergian kamu, karena terlihat dia juga merasakan ada sesuatu yang terjadi antara kalian secara fisik gitu ya. Mungkin soal gairah, mungkin soal asmara, mungkin soal hal-hal yang berhubungan dengan seksualitas. Kamu nggak ada duanya. Wow. Dan juga kelihatan di sini, di situasi apapun, entah bagaimana dan kenapa, orang-orang itu selalu mengkaitkan kamu dengan dia gitu loh. Jadi meskipun dia nggak mencari tahu soal dirimu pun, kabar-kabar soal kamu itu selalu nyampe ke telinganya dia. Nah, itu yang membuat dia semakin nggak bisa move on. Oke. Ada hal-hal yang dirasakan nggak ada yang bisa melebihi kamu. Ya. Kamu sudah melakukan banyak hal dan dia baru menyadari itu. Makanya ketika kamu pergi, ketika kamu meninggalkan dia merasa sangat kesepian. Karena satu persatu dia pun juga ngerasa bahwa orang lain nggak ada yang setulus kamu. Dia sadar, teman-teman, kalau sebenarnya dia ini udah menyakiti kamu dan udah mengecewakan kamu. Ini untuk yang situasinya memang merasa tersakiti ya.
Tapi kalaupun enggak, ya dia sekarang benar-benar kecewa dengan dirinya sendiri bisa, kecewa dengan situasinya, kecewa dengan hal yang dia alami, kenapa dia tidak mempertahankan kamu. Ada situasi-situasi seperti itu. Ya, dia menyadari bahwa dia terlalu angkuh, dia terlalu congkak, dia terlalu sombong untuk mengejar, untuk mempertahankan hubungan ini. Dia menyadari itu. Dan dia baru tahu kalau sekarang ini dia merasa kesepian setelah kepergian kamu. Ya, apapun sebabnya, ini adalah situasi yang masing-masing orang bisa saja mengalami dan berbeda-beda kondisinya. Sesuaikan sendiri. Selain tadi dia berzodiak Capricorn, ada yang kenal dengan Cancer, Scorpio, Pisces, Sagittarius, dan Aquarius. Saya juga merasakan mungkin beberapa di antara kamu ada yang berzodiak Libra, Aries, Virgo. Ya, ada beberapa di antara kamu yang berzodiak Libra, Aries, Virgo, dan mungkin energi zodiak yang lainnya juga. Baiklah, ini teman-teman ya, yang merasa sepi setelah kepergianmu. Ambil yang bermanfaatnya saja, kasih jempol ke atas, dan apresiasi super thanks. Kalau misalnya kamu mau personal reading berbayar, mau konsultasi, kamu chat saja ke WhatsApp admin saya. Ada paket-paket berbayar di sana yang bisa kamu pilih langsung di katalog ya. Kita ketemu di personal reading berbayar. Bye-bye.